Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Al-Tradisi Channel ya. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial cara membuat molding ataupun cetakan fiberglass ya. Kali ini saya akan membuat molding kapal ya, yang di samping saya ini. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cetakan atau molding dari fiberglass? Oke, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu menekan tombol subscribe dan share kepada teman Anda yang menyukai konten kami di sini. Oke, terima kasih. Jadi untuk membuat molding ataupun cetakan kita harus menggunakan masteran ataupun media yang bagus ataupun halus ya, karena hasilnya ditentukan oleh masteran tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat cetakan ialah ini ada resin ya, resin butek ataupun resin yang biasa. Yang kedua ada katalis untuk mengeraskan resin, bagian resinnya. Dan selanjutnya ada ini bro ya, mirror glass. Ini fungsinya untuk supaya cetakannya tidak nempel pada fiberglass tersebut. Jadi memudahkan kita untuk membuka cetakan di saat selesai dibuat. Oke. Dan siapkan wadah seperti ini. Lalu kita ada pigmen warna ya, untuk mewarnai bagian cetakan nanti. Dan kita ada talak seperti ini untuk mencampur resin. Lalu kita ada bumbu aerosil ya, sebagai membuat gel coatnya nanti. Dan yang paling penting ini saya ada scrap mat ya. Scrap mat ini bagian yang paling penting untuk membuat fiberglass. Oke. Jadi yang pertama kita harus mengoleskan mirror glass ya kepada media yang ingin kita cetak, supaya nantinya tidak lengket dengan resin tersebut. Caranya kita oles merata ke bagian bodinya sampai semuanya tertutupi oleh mirror glass. Oke. Oke, untuk lapisan pertama kita harus membuat gel coat dulu ya, dengan cara kita tuangkan resin ke dalam wadah yang kita siapkan secukupnya atau seperlunya ya. Kalau kita kurang kita tinggal tambahin. Oke, ini udah cukup. Lalu kita akan tambahkan talak ya, sedikit saja. Oke, kita tambahkan talak ya. Lalu kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata seperti ini, lalu kita tambahkan pigmen warnanya ya. Di sini saya menggunakan warna kuning. Kita tambahkan sedikit saja. Dan teman-teman bisa untuk menambahkan warna sesuka hati atau sesuai selera ya. Lalu kita aduk lagi sampai benar-benar merata.
Oke, ini sudah cukup. Lalu kita tambahkan bubuk aerosilnya ya, karena bubuk aerosil ini fungsinya supaya adonannya itu tidak melumer sampai ke bawah. Dia sifatnya itu seperti gel. Jadi kita tambahkan secukupnya. Lalu kita aduk sampai merata. Dan kalau adonannya kurang kental, kita tambahkan lagi aerosilnya. Kalau adonan sudah seperti ini ya bro, sudah kental seperti ini, jadi ini tandanya sudah siap untuk dipakai. Lalu kita tambahkan katalis atau pengerasnya seperti ini ya, kita tambahkan secukupnya. Jadi perbandingannya itu sekitar 100 banding 20. Kalau saya di sini menggunakan kira-kira aja karena sudah terbiasa. Jadi teman-teman Oke, lalu kita tuangkan adonan ke bagian media yang kita buat dengan cara dioles dengan menggunakan kuas sampai benar-benar merata ke seluruhan. Oke, setelah adonan setengah kering ya, lalu kita tambahkan serat mat terutama di bagian pinggir-pinggirnya, karena kalau pinggir-pinggirnya nggak dikasih terlebih dahulu nanti dia tidak akan merata. Caranya ditempel-tempel seperti ini ya, atau kita potong serat matnya seperti list biar mudah untuk menempelkannya. Lebih baik pakai 2 lapis ya. Adonan serat mat ya, hanya menggunakan resin dengan katalis saja, tidak ada campuran lain-lain ya. Ingat, hanya resin dan katalis, tidak ada campuran lain-lain. Caranya seperti ini ya, dicampur lalu kita cocolkan sampai benar-benar merata. Kalau pinggir-pinggir sudah selesai, kita masuk ke tahap tengahnya ya. Jadi serat mat kita sobek kecil-kecil seperti ini, lalu kita tempelkan dan kita buat adonan resin ya. Lalu kita cocolkan seperti ini sampai semuanya merata.
Oke, lalu kita tambahkan serat mat lagi seperti ini ya, disobek-sobek, kita tempelkan, lalu kita sobek lagi, kita tempelkan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan minimal harus 2 lapis untuk bagian molding. Karena apa? Karena kalau 1 lapis akan mudah pecah. Dan ini sudah kering ya. Nanti kita akan potong bagian serat yang muncul. Jadi ini masih tahap pertama ya teman-teman. Nanti kita akan buka garis pembatasnya ini ya. Pembatasnya ini kita buka nanti. Dan masih ada tahap kedua nantinya. Ini sudah saya buka untuk pembatas tahap pertama ya. Dan hasilnya seperti ini ya bro. Dan nanti masih ada tahap kedua, kita lapisi seperti yang di samping ini ya. Setelah masuk ke tahap kedua ya. Jadi tahap kedua masih sama seperti yang tahap pertama. Seperti yang pertama ya. Kita oleskan mirror guard supaya hasilnya bisa dilepas. Oke, untuk lapisan awal adonannya tetap sama seperti tahap yang pertama ya, dengan adonan gel coat. Angkan adonan gel coat seperti ini ya teman-teman. Jadi tahap ini tidak jauh beda dengan tahap yang pertama. Kita lapisi semua sampai semuanya merata. Kita tambahkan serat mat seperti ini ya teman-teman, sampai semuanya menutupi seluruh bagian. Kita cocolkan resin ya, yang ditambahkan katalis seperti ini sampai semuanya menutupi ke seluruh bagian.
Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk membuat molding ataupun cetakan minimal itu harus menggunakan 2 lapis serat matte. Karena apa? Karena kalau hanya 1 lapis dia akan mudah pecah nantinya, dan sayang sekali kalau sampai pecah. Oke teman-teman, dan ini sudah kering ya. Nanti akan saya potong untuk bagian yang serat keluar seperti ini. Kita akan potong menggunakan gerinda ya. Lalu samping-samping kita juga potong bagian yang muncul atau serat-serat yang keluar. Teman-teman, kita tetap berhati-hati ya dalam menggunakan gerinda tangan seperti ini. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau pemotongannya sudah selesai, kita buka pembatas cetakannya seperti ini ya. Kita congkel menggunakan obeng atau benda yang lain, yang penting bisa buat nyongkel. Oke, lalu kita congkel bagian bawah cetakan ya dengan cara menggunakan obeng min ya, seperti ini, dengan cara perlahan namun pasti. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, mantap jiwa. Ini udah halus ya. Kalau tidak menggunakan mirror glass, ini pastinya akan sulit sekali untuk dibuka.